Sebuah momen sakit hati melihat status tim satelit utama hanyalah sebuah status saja, membuat isu keretakan antara tim milik Rossi dan Ducati semakin mencuat. Ditambah lagi Ducati yang terlihat lebih dekat dengan Gresini karena di Gresini terdapat Alex Marquez yang menjadi runner-up dan juga saudara langsung dari Marc Marquez yang di tim utama menjadikan tim VR46 serasa dipinggirkan. Hal ini memunculkan hembusan bahwa Aprilia hadir di momentum ini untuk menjadi tujuan berikutnya tim milik Rossi itu untuk bergabung. Dan bayangkan, jika Aprilia memiliki tim satelit baru milik Rossi dan juga skuad yang berisikan Pecco Bagnaia dan Acosta dalam satu tim, ditambah Fabio Quartararo dan Bezzecchi di tim utama. Betapa menakutkannya skuad milik Aprilia nanti. Akan seperti apa? Dan juga ada kabar baik bagi KTM yang dikabarkan memiliki senjata baru tahun 2026, namun akan kehilangan tim Tech3 karena kemungkinan akan menggantikan hilangnya tim VR46 yang pergi ke Aprilia. Dan Tech3 menjadi bagian dari Ducati. Beuh, seru nggak tuh? Seperti apa lengkapnya? Berita pun dimulai. Kisah ini diawali dari dinamika besar mulai mengguncang pedok MotoGP. Tim VR46 milik Valentino Rossi makin santer dikabarkan mendekat ke Aprilia. Rumor ini tidak lagi dianggap angin lalu, justru menjadi tanda bahwa sebuah langkah strategis besar sedang dipersiapkan di balik layar. Sejak debut MotoGP pada 2022, hubungan VR46 dan Ducati terlihat ideal. Dari tim pendatang baru yang rendah ekspektasi, mereka berkembang luar biasa hingga menjadi tim satelit utama Ducati pada 2024. Menghasilkan total 4 kemenangan dan 34 podium dalam 3 musim. Banyak yang menyebut kolaborasi ini sebagai partnership impian. Namun, ada realitas lain yang tidak bisa diabaikan. VR46 tetap bukan pusat proyek Ducati. Tahun 2025 menjadi cermin dari situasi itu. Meski VR46 tampil konsisten, meraih 13 podium dan kembali finish ketiga klasemen tim, hasil yang sama seperti yang mereka raih pada 2023, pencapaian tersebut tidak cukup untuk mengangkat status mereka ke level prioritas utama Ducati. Publik dan media justru lebih menyoroti Gresini dan Alex Marquez, serta dinamika lain yang terjadi di bawah payung Ducati. Dari titik inilah, arah Rossi mulai berubah. VR46 mulai melihat peluang yang selama ini tidak mereka dapatkan sepenuhnya di Ducati. Posisi sentral dalam proyek pabrikan. Aprilia menjadi sosok yang paling mendekat. Sumber internal memperkirakan VR46 akan berpisah dari Ducati pada akhir musim 2026. Dan diskusi intens antara Rossi dan Aprilia disebut sudah berlangsung jauh sebelum rumor ini muncul ke publik. VR46 bukan akan menggantikan Trackhouse, melainkan berpotensi membuka era baru dengan 2 tim satelit untuk RSGP, yang akan berarti lebih banyak data, lebih banyak sumber daya, dan proyek pengembangan yang lebih agresif. Hubungan VR46 Ducati semakin renggang setelah pecahnya skandal tes rahasia Pecco Bagnaia menggunakan GP24 milik Franco Morbidelli di Misano. Pablo Nieto mengonfirmasi kejadian itu. Dan fakta bahwa hal tersebut dilakukan tanpa transparansi memunculkan rasa tidak dihargai dari sisi tim. Dalam politik MotoGP, sentimen semacam itu bisa menjadi titik balik besar, bahkan lebih besar dari sekadar hasil atau statistik. Sementara itu, situasi semakin rumit karena tim Tech3 juga sedang membuka peluang untuk berpindah pabrikan di bawah kepemimpinan baru milik Gunther Steiner. Jika VR46 benar-benar menuju Aprilia, Ducati tidak akan puas hanya dengan satu tim satelit saja. Maka Tech3 bisa menjadi target selanjutnya dalam peta kekuatan baru MotoGP. Kini, Rossi menghadapi salah satu keputusan paling penting dalam karir manajerialnya. Tetap bersama Ducati, pabrikan yang memberi paket kompetitif sejak hari pertama, tapi dengan batasan peran dan politik internal, atau pindah ke Aprilia, pabrikan yang siap menjadikan VR46 inti proyek dan memberikan ruang untuk membangun kejayaan jangka panjang. Satu hal yang selalu benar tentang Valentino Rossi, dia hanya bergerak jika dia yakin langkah itu tepat untuk masa depan. Jika VR46 pindah ke Aprilia, itu bukan sekedar perpindahan pabrikan, melainkan pergeseran pusat gravitasi MotoGP. Dengan VR46 berpotensi menjadi epicentrum baru proyek RSGP. Dunia MotoGP kini menunggu. Apakah VR46 akan bertahan dalam zona nyaman bersama Ducati atau memilih langkah ke jalan baru bersama Aprilia? Apapun akhirnya, satu fakta sulit dibantah.
Gerakan VR46 menuju Aprilia semakin nyata, semakin besar, dan semakin tidak bisa dihentikan. Berita kedua, masih dari Aprilia. Dalam sebuah pengakuan penuh kejujuran, Jorge Martin membuka lembaran paling emosional dalam karir bersama Aprilia. Musim yang baru dia lewati benar-benar jauh dari ideal. Cedera membuatnya absen dari separuh kejuaraan, mematahkan ritme dan ambisi yang sudah dia bangun sejak mulai 2025 sebagai juara dunia bertahan. Tetapi di balik semua itu, Martin justru menemukan sisi lain dari dirinya. Dia mengaku bahwa musim penuh gejolak ini mengajarkan pelajaran berharga tentang kesabaran, ketangguhan, dan tentang bagaimana tetap mencintai proses meski hasil tak sesuai harapan. Setelah 3 kecelakaan, saya harus mengevaluasi diri. Awalnya fokus utama saya hanya juara dunia, tapi saya menemukan kembali rasa senang ketika berkendara. Itu pencerahan buat saya. Rasa jatuh itu mengajari sesuatu yang tidak ternilai. Itulah alasan mengapa dia kembali ke lintasan di Valencia, bukan hanya untuk memulihkan poin atau memburu gelar, tapi untuk merebut kembali diri dan gairahnya. Meski membawa nomor 1 di motornya sebagai juara dunia 2024, kenyataannya dia belum punya banyak kesempatan untuk memamerkan status itu sepanjang musim. Namun justru dari situ dia menemukan perspektif baru. Kejuaraan bukan hanya soal gelar, tapi perjalanan untuk sampai ke sana. Mungkin saya akan memakai nomor itu lagi, siapa tahu. Tapi kali ini saya ingin memakainya bukan karena kewajiban, melainkan karena kebanggaan pribadi. Cedera panjang membuatnya sulit mengikuti perkembangan lawan-lawannya, termasuk Marc Marquez. Dia bahkan mengaku tidak bisa menganalisis para pesaing secara rinci karena lebih fokus pada pemulihan dirinya dan meningkatkan performanya sendiri. Tapi dia tahu satu hal, Marco Bezzecchi telah menjadi ancaman nyata musim ini. Dengan penuh sportivitas, Martin melihat performa Bezzecchi sebagai validasi ambisi dirinya sendiri. Target 3 besar yang ditetapkannya sebelum musim dimulai bukanlah fantasi. Dia tahu RSGP mampu membawanya ke sana, dan dia sendiri punya kapasitas untuk memperjuangkannya. Martin juga berbicara soal evolusi Aprilia. Dia menilai perkembangan tim harus terus melaju, tapi identitasnya tidak hilang. Karakter SCP tetap menjadi senjata utama bagi siapapun yang mampu menjinakkannya. Dia menyebutkan bahwa Bezzecchi telah menyesuaikan diri dengan motor tersebut. Sementara dia sendiri memilih untuk terus menjaga semangat yang sama, yaitu tetap memburu gelar. Selama saya bersama Aprilia, saya akan memberikan segalanya untuk warna ini. Kata-kata itu menegaskan bahwa dia bukan pembalap yang lari dari pertarungan, melainkan seseorang yang siap datang kembali dengan kekuatan baru. Namun justru dari titik inilah Aprilia berdiri persimpangan besar. Musim penuh turbulensi membuat manajemen menyadari bahwa masa depan tak bisa bergantung pada satu narasi, bahkan pada seorang juara dunia sekalipun. Mereka mencintai komitmen Martin, tapi mereka juga mulai membayangkan fase baru, sebuah proyek jangka panjang yang tidak hanya mengejar kompetisi, tapi dominasi. Disitulah muncul gagasan radikal untuk merombak total barisan pembalap demi misi terbesar Aprilia dalam sejarah. Setelah melalui evaluasi panjang, Aprilia menyiapkan gerakan besar menuju 2027. Sebuah proyek yang tidak lagi sekedar mempertahankan level kompetitif, tapi menaikkan standar sampai ke level kejuaraan dunia sebagai target yang realistis. Kemungkinan hengkangnya Martin ke Honda di masa depan menjadi titik awal runtutan perubahan, bukan akhir dari era. Aprilia bergerak cepat, mencoba mengamankan Fabio Quartararo untuk posisi pabrikan sebagai pengganti Martin, menjadikannya pemimpin pusat pengembangan generasi RSGP berikutnya. Motor yang dirancang khusus bukan hanya untuk cepat di satu trek, tapi untuk kuat di semua kondisi. Yang lebih mengejutkan adalah ketika Aprilia berhasil menciptakan kolaborasi yang sebelumnya dianggap mustahil, kedatangan Pecco Bagnaia ke struktur Aprilia melalui tim VR46. Transfer ini mengirim pesan keras ke seluruh pedok. Aprilia tidak lagi menjadi tim penantang, mereka sedang membangun kekuatan baru. Quartararo akan memimpin proyek langsung dari tim pabrikan, sementara Bagnaia menjadi kapten skuad VR46 bermesin Aprilia. Belum lagi adanya kemungkinan Acosta bergabung dengan tim milik Rossi itu, menciptakan kombinasi pembalap yang di atas kertas paling gila sepanjang sejarah, dan tentu saja dapat menandingi bahkan mendominasi Ducati. Semua tanda mengarah pada satu hal, musim 2027 bukan lagi tentang berkembang, tetapi tentang perang gelar dunia. Dengan pembalap yang punya IQ balap tinggi, kecepatan absolut, mental juara, dan pola teknis yang kaku namun efisien, Aprilia mulai mempersiapkan susunan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Jika beberapa tahun lalu Aprilia hanya senang masuk podium, kini mereka ingin menciptakan era-era di mana Aprilia berdiri di puncak MotoGP sebagai struktur yang paling ditakuti. Pada akhirnya, kebangkitan Aprilia dengan rumor kedatangan Quartararo, Bagnaia, dan Acosta menjadi evolusi sebuah tim yang lahir atas kedikdayaan Ducati saat ini. Tahun 2027 kini menunggu, dan Aprilia datang bukan untuk ikut balapan, tapi untuk memenangkan semuanya kalau sesuai rencana. Berita ketiga, tak hanya Aprilia yang menggebu-gebu nih.
KTM juga sedang kedatangan senjata baru yang kehebatannya sudah teruji. Gelombang kejutan mengalir di pedok MotoGP ketika KTM mengumumkan langkah yang benar-benar tak terduga, yaitu perombakan kepala kru untuk Brad Binder. Keputusan ini bukan sekedar pergantian personel, tapi sebuah langkah strategis yang bisa menjadi titik balik perjalanan KTM di kelas utama. Pete Bearer, sang bos KTM, akhirnya menarik pemicu setelah merasa terlalu banyak peluang yang hilang karena strategi yang tak berjalan sebagaimana mestinya. Nama baru yang masuk adalah Phil Maron, seorang tokoh besar di balik kesuksesan Toprak Razgatlioglu di Superbike. KTM mendatangannya untuk satu misi jelas, mengangkat performa Binder dan juga memutus siklus kesalahan yang terus menghantui musim-musim sebelumnya. Sebaliknya, Andres Madrid, kepala kru Binder selama ini, resmi digeser ke tim Tech 3 yang akan menangani Enea Bastianini. Yang membuatnya semakin kontroversial, hubungan Binder dan Madrid sebenarnya sangat harmonis. Mereka bekerja dalam suasana nyaman, tanpa konflik, tanpa gesekan. Namun justru kenyamanan itu yang membuat Bearer menjadi bumerang. Dalam kata-katanya sendiri, kami terus melakukan kesalahan yang sama. Tidak pernah ada pertengkaran. Kami butuh perubahan. Masalah utamanya bukan motor, bukan performa teknis, melainkan pengambilan keputusan strategis di saat-saat krusial. Kesalahan menentukan kapan keluar trek, ban yang harus digunakan, hingga pembacaan situasi balapan yang terlambat, semuanya berulang dari satu seri ke seri berikutnya. Bahkan ketika Binder akhirnya tampil kuat di hari balapan, itu sudah terlambat untuk meraih hasil maksimal. Dengan kedatangan Maron, KTM menginginkan perubahan nyata, seorang yang bisa menjadi otak tempur Binder di lapangan. Seorang pemimpin yang tidak segan mengambil keputusan saat tekanan berada di pundaknya, yang bisa menciptakan ketegangan positif demi performa. Dan Bearer sangat yakin bahwa sifat Maron yang tegas, langsung, dan agresif dalam membaca situasi balapan adalah apa yang mereka butuhkan. Sementara itu, Madrid tidak meninggalkan KTM dengan tangan kosong. Perannya di Tech 3 bersama Bastianini menjadi bagian dari struktur baru yang lebih luas. Tapi arah pesan dari langkah ini jelas. Brad Binder bukan lagi sekedar bertarung untuk podium. Dia sedang dipersiapkan untuk bertarung untuk kejayaan. Gini, pertanyaannya sederhana, tapi besar. Apakah kehadiran Phil Maron akan mengubah seluruh dinamika Binder di lintasan? Apakah strategi baru ini akan memberi KTM senjata yang selama ini hilang untuk mengancam Ducati dan Aprilia? Jawabannya belum terlihat sekarang. Namun langkah besar ini sudah cukup untuk membuat rival-rival KTM menoleh. Karena ketika sebuah tim mulai mengotak-atik pondasi strategi, itu berarti mereka siap memasuki babak baru. Dan babak baru itu biasanya mengarah ke satu tujuan saja, yaitu menang. Musim 2026 kini bukan sekedar balapan. Dia telah menjadi medan uji, bukan hanya untuk Brad Binder, tapi juga untuk keputusan paling berani KTM yang selama beberapa tahun terakhir, dan semuanya akan ditentukan pada satu hal. Apakah perubahan ini benar-benar tetap waktu atau justru sudah terlambat?